Soal ujian sekolah SMP, IPS, kelas 9, dan kunci jawaban bagian keempat. Untuk soal nomor 31 sampai dengan 40. Nomor 31, perhatikan ciri-ciri perdagangan berikut. 1. Pembeli dan penjual tidak bertemu langsung. 2. Dikenakan bea masuk. 3. Mata uang berbeda. 4. Pembeli dan penjual cenderung bertemu. 5. Biaya angkut lebih murah. Yang termasuk ciri-ciri perdagangan internasional adalah A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 4. C. 2, 3, dan 5. D. 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah A. 1, 2, dan 3. Nomor 32. Kondisi kekurangan tenaga ahli di suatu negara sehingga tidak mampu memproduksi barang berkualitas tinggi dan murah merupakan salah satu pendorong terjadinya perdagangan internasional, yaitu disebabkan A. Perbedaan upah dan biaya produksi. B. Perbedaan kualitas sumber daya manusia. C. Perbedaan budaya suatu bangsa. D. Perbedaan sumber daya alam. Jawabannya adalah B. Perbedaan kualitas sumber daya manusia. 33. Kebijakan pengekspor menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah daripada di dalam negeri merupakan salah satu hambatan dalam perdagangan internasional, yaitu A. Proteksi, B. Kuota, C. Tarif, D. Dumping. Jawabannya adalah D. Dumping. 34. Grafik perkembangan ekspor-impor Indonesia. Perkembangan ekspor Indonesia mengalami kenaikan tertinggi. Dilihat dari grafik terjadi pada tahun A. 2010, B. 2011, C. 2012, D. 2013. Jawabannya adalah D. 2013. 35. Peluang produk masyarakat Indonesia menembus pasar internasional sangat besar karena didukung oleh A. Kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan budaya yang melimpah. B. Letak wilayah yang strategis sebagai jalur utama perdagangan internasional. C. Adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. D. Kemampuan melakukan efisiensi produksi, sehingga memiliki daya saing tinggi. Jawabannya adalah A. Kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan budaya yang melimpah. 36. Pada akhir tahun 1944, Jepang mulai terdesak dalam Perang Asia Pasifik, kemudian memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Hal ini bertujuan A. Meyakinkan sekutu bahwa Jepang telah menyerah. B. Sebagai balas jasa atas perlakuan Jepang terhadap bangsa Indonesia. C. Sebagai pembuktian bahwa Jepang adalah pemimpin pelindung dan cahaya Asia. D. Mendapat dukungan rakyat Indonesia dalam menghadapi sekutu. Jawabannya adalah D. Mendapatkan dukungan rakyat Indonesia dalam menghadapi sekutu. 37. Masa ketika pemerintah menggunakan UUDS 1950 sebagai undang-undang negara disebut A. Demokrasi parlementer, B. Demokrasi terpimpin, C. Demokrasi Pancasila, D. Demokrasi liberal. Jawabannya adalah A. Demokrasi parlementer. 38.
Berdasarkan isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, terdapat hubungan dengan pelaksanaan model pemerintahan demokrasi terpimpin. Hubungan yang dimaksud adalah A. Segala permasalahan kepemerintahan diputuskan oleh Presiden sebagai kepala negara. B. Presiden sebagai pemimpin negara tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan masalah pemerintahan. C. Presiden hanya sebagai lambang kesatuan dan pelaksanaan kepemerintahan dipimpin Perdana Menteri. D. Penerapan Undang-Undang Sementara atau UUDS tahun 1950 masih tetap berlaku. Jawabannya adalah A. Segala permasalahan kepemerintahan diputuskan oleh Presiden sebagai kepala negara. Perhatikan ciri-ciri kehidupan bangsa Indonesia berikut ini. 1. Prioritas pembangunan pada sektor maritim dan infrastruktur. 2. Tercapainya masyarakat madani terutama peran ormas dan pers. 3. Kehidupan politik berbasis demokrasi dan penegakan hukum. 4. Penerapan konsep difungsi ABRI secara konsisten. 5. Prioritas pada pembangunan pertanian sehingga berhasil melakukan swasembada pangan. 6. Keberhasilan menyelenggarakan pemilu sebanyak 6 kali. Yang mencerminkan ciri kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru adalah A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 5. C. 2, 4, dan 6. D. 4, 5, dan 6. Jawabannya adalah D. 4, 5, dan 6. Nomor 40. Globalisasi tentunya akan memberikan dampak di setiap bidang kehidupan. Di bawah ini, yang merupakan contoh upaya dalam menghadapi globalisasi di bidang teknologi dan pendidikan adalah A. Pemakaian smartphone untuk menggali informasi dalam proses pembelajaran. B. Menggunakan smartphone untuk mengakses resep makanan. C. Mengakses internet hingga larut malam dan mengantuk di ruang kelas. D. Pemanfaatan sosial media sebagai lahan bisnis online. Jawabannya adalah A. Pemakaian smartphone untuk menggali informasi dalam proses pembelajaran. Sekian video kita kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih.